Halo semuanya, selamat datang di Ngobrol Santai Teknologi bareng aku Anggi dan aku Olive. Hari ini kita bakal membahas sesuatu yang udah sangat dekat nih di kehidupan kita sebagai seorang pelajar, yaitu AI, kecerdasan buatan yang hampir setiap hari kita gunakan. Nah benar banget, mulai dari merangkum materi, mencari ide tugas, sampai bantu kita keluar dari kebuntuan. AI itu jelas terasa manfaatnya. Tapi muncul satu pertanyaan yang besar nih, AI ini membantu kita berkembang atau justru membuat kita terlalu bergantung? Hari ini kita nggak cuma berdua aja nih, kita ditemani 4 teman kita, yaitu ada Vira, Yuni, Mutiara, dan Kesha. Hai guys. Hai. Nah, sebelum masuk ke diskusi yang lebih dalam, kita bahas sedikit secara sederhana. AI adalah sistem yang belajar dari data dan dapat memberikan jawaban seolah-olah sedang berpikir layaknya manusia. Karena itu, AI sering dimanfaatkan untuk hal-hal cepat, seperti membuat rangkuman, memberikan contoh tulisan, memberikan ide, atau membantu memahami materi. Praktis dan efisien sih bagi kita seorang pelajar. Tapi tentu ada pertanyaan lanjutan mengenai dampaknya terhadap kemampuan kita sendiri. Oke, kita mulai dari Vira. Menurut kamu bagaimana sih posisi AI dalam kehidupan pelajar saat ini? Menurut aku sih AI sangat membantu, terutama ketika kita benar-benar buntu dan nggak tahu harus mulai dari mana. AI bisa memberikan contoh awal yang memicu ide-ide kita. Jadi bukan mengambil alih, tapi memberikan dorongan supaya proses kreatif kita tetap berjalan. Wah, menarik nih. Kalau dari Yuni gimana? Yang aku lihat sih justru sekarang banyak ya pelajar yang menyerahkan tugasnya ke AI, bukan sekedar bantuan, tetapi juga ketergantungan. Tugas sedikit langsung AI, padahal mereka mungkin nggak paham isi tugasnya apa. Nah, itu yang membuat kemampuan berpikir mandiri jadi jarang dipakai. Kalau Mutiara gimana? Menurutku sih proses berpikir itu penting. Kreativitas muncul karena kita melalui tahapan seperti mencari ide, mengevaluasi, lalu menyempurnakan. Kalau semua itu dipotong oleh jawaban instan, kita kehilangan kesempatan mengasah kemampuan. Cepat itu bagus, tapi cepat tanpa proses tidak selalu menghasilkan kreativitas. Tapi bukannya sekarang semuanya memang lebih cepat? Kita menyesuaikan diri kan? Menyesuaikan itu perlu, tapi jangan sampai proses berpikir digantikan sepenuhnya. Nah, kalau dari Kesha sendiri nih, bagaimana kamu melihat penggunaan AI? Nah, kalau dari aku, melihat AI itu sangat membantu, tapi aku juga merasakan ada perubahan. Misalnya saat menulis, dulu aku bisa langsung menuangkan ideku sendiri. Tapi sekarang ketika terlalu sering memakai AI, gaya menulisku terasa berubah. Bahkan kadang aku merasa tulisan itu bukan karakterku sendiri. Dari situ aku sadar, bantuan berlebihan bisa membuat kita kehilangan signature cara berpikir kita. Iya sih sama hasilnya, tapi feel-nya kan beda. Tapi menurutku itu tergantung gimana kita makainya. Kalau kita menjadikan AI sebagai referensi, lalu tetap mengelolanya lagi, hasilnya tetap bisa jadi milik kita. Masalahnya, orang sering langsung ambil tanpa proses. Itu yang jadi masalah utama. Oke, aku ada satu pertanyaan nih yang mungkin bisa bikin kita berpikir lebih jauh, yaitu bagaimana kalau sekolah tiba-tiba melarang penggunaan AI selama 1 bulan? Pasti kaget, tapi setelah beberapa hari mungkin kita bisa kembali ke pola pikir lama, di mana kita mulai dari diri sendiri dulu sebelum mencari bantuan. Tapi rasa kaget itu menunjukkan kalau kita itu memang sudah tergantung. Harusnya kan tanpa AI pun kita masih bisa jalan. Dan larangan itu bakal jadi cermin. Apakah kita masih punya kemampuan dasar untuk memulai sesuatu dari awal ataupun tidak? Tapi sisi positifnya, larangan semacam itu bisa jadi momen refleksi. Dari situ kita tahu seberapa sering kita bergantung pada teknologi. Makanya, mungkin yang terbaik adalah tetap memakai AI, tapi dengan batasan. Kita pikir dulu baru pakai AI sebagai pelengkap. Betul tuh, AI kan alat bantu, bukan pengganti kemampuan kita. Wah, diskusi hari ini benar-benar seru banget ya. AI memberi banyak kemudahan, tapi penggunaan yang
tidak terkontrol bisa membuat kita kehilangan proses berpikir yang seharusnya kita latih. Benar banget, AI itu alat yang luar biasa selama kita gunakan dengan bijak. Kita tetap harus punya gaya sendiri dan kemampuan untuk berpikir tanpa harus bergantung. Oke, terima kasih untuk Vira, Yuni, Mutiara, dan Kesya yang sudah berbagi pandangan ke kita. Dan terima kasih juga untuk kalian semua yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye guys!